Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan paradoks waktu, ketika masa lalu, kini, dan masa depan saling menatap. Bayangkan seandainya kamu bisa kembali ke masa lalu. Kamu menyalakan mesin waktu, mengatur koordinat ke tahun ketika orang tuamu baru pertama kali bertemu. Dengan satu keputusan, kamu mencegah pertemuan itu terjadi. Lalu, pertanyaan pun muncul, jika kamu mencegah mereka bertemu, siapa yang melahirkanmu? Dan jika kamu tidak pernah lahir, siapa yang menekan tombol mesin waktu itu di awal cerita ini? Itulah inti dari paradoks waktu, sebuah teka-teki yang menantang batas logika manusia. Ia bukan sekadar kisah fiksi ilmiah, tapi juga pintu menuju perenungan paling dalam tentang hakikat waktu itu sendiri. 1. Waktu dalam bayangan filsafat. Dalam sejarah filsafat, waktu telah menjadi misteri yang memecah para pemikir besar selama ribuan tahun. Bagi Aristoteles, waktu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia hanya ukuran dari perubahan. Tanpa perubahan, tidak ada waktu. Tapi bagi Plato, waktu adalah bayangan dari kekekalan, sebuah refleksi dari dunia ide yang abadi. Berabad-abad kemudian, Immanuel Kant memutar arah pandangan itu. Ia menyatakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang ada di luar sana, melainkan struktur kesadaran manusia. Waktu ada karena pikiran kita mengorganisir pengalaman dalam urutan sebab dan akibat. Artinya, tanpa manusia yang menyadari peristiwa, waktu mungkin tidak bermakna apa-apa. Dan disinilah paradoks mulai terasa. Kalau waktu adalah ciptaan kesadaran, apakah mungkin kita keluar dari waktu untuk kembali ke masa lalu? Bukankah tindakan kembali itu sendiri sudah mengandaikan keberadaan waktu yang linear? 2. Fisika dan benturan dengan logika manusia. Fisika modern mencoba menjawab pertanyaan itu dengan cara yang lebih konkret. Ketika Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas, ia menunjukkan bahwa waktu bukan sesuatu yang mutlak. Ia bisa melambat atau memanjang, tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Dalam relativitas umum, waktu bahkan dapat melengkung oleh massa yang besar, seperti bintang atau lubang hitam. Dari sini, para ilmuwan mulai membayangkan, bagaimana jika kelengkungan ekstrim ruang waktu memungkinkan loop waktu tertutup, jalur di mana seseorang bisa kembali ke masa lalu. Konsep ini dikenal sebagai Closed-Timelique curve. Secara matematis, ia dimungkinkan oleh persamaan relativitas Einstein, terutama di sekitar fenomena ekstrim seperti wormhole atau lubang cacing. Namun disinilah benturan besar terjadi. Jika waktu bisa melingkar, maka sebab dan akibat bisa saling menukar posisi. Sebuah akibat bisa menjadi penyebab, dan penyebab bisa menjadi akibat. Dunia fisika, yang selama ini berdiri di atas hukum kausalitas, mendadak bergetar. 3. Grandfather Paradox, titik retak logika. Paradoks klasik yang sering digunakan untuk menjelaskan kekacauan ini adalah Grandfather Paradox. Bayangkan seseorang kembali ke masa lalu dan membunuh kakeknya sebelum ia memiliki anak. Maka, orang itu tidak akan pernah lahir. Tapi jika ia tidak pernah lahir, bagaimana mungkin ia bisa kembali dan membunuh kakeknya? Paradoks ini tampak seperti cerita fiksi, tapi bagi para ilmuwan teoretis, ini adalah soal serius. Dalam logika dan fisika, paradoks ini menandai batas kemampuan hukum sebab akibat dalam menjelaskan realitas. Beberapa teori mencoba memecahkannya. Salah satunya adalah teori konsistensi diri Novikov, yang mengatakan bahwa perjalanan waktu memang mungkin, tapi apapun yang terjadi di masa lalu sudah terkunci dalam garis waktu yang konsisten. Dengan kata lain, kalau kamu kembali ke masa lalu, kamu bisa mencoba membunuh kakekmu, tapi sesuatu pasti akan mencegahmu. Entah pistolnya macet, entah kamu ragu di detik terakhir. Semesta akan selalu menyesuaikan diri agar tidak terjadi kontradiksi. Tapi ada teori lain yang lebih radikal, interpretasi multidunia, Manyworks Interpretation, dari mekanika kuantum. Dalam pandangan ini,
setiap keputusan melahirkan cabang realitas baru. Jadi, jika kamu membunuh kakekmu, kamu hanya berpindah ke semesta lain, di mana kamu memang tak pernah lahir. Tapi di semesta asalmu, semuanya tetap berjalan seperti biasa. 4. Waktu dalam perspektif kosmologi. Dalam skala kosmik, waktu bukanlah garis lurus, melainkan bagian dari struktur 4 dimensi ruang-waktu. Menurut teori relativitas umum, seluruh alam semesta bisa digambarkan seperti blok besar yang memuat seluruh momen, masa lalu, kini, dan masa depan secara bersamaan. Konsep ini disebut blok universe atau eternalism. Dalam pandangan ini, masa depan sebenarnya sudah ada. Kita hanya belum sampai di sana. Maka, pertanyaan tentang perjalanan waktu menjadi aneh. Bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu jika semua momen sudah koeksis secara bersamaan? Paradoks waktu, dalam pandangan ini, bukanlah tentang melanggar hukum fisika, melainkan tentang menembus batas persepsi manusia yang terjebak dalam urutan sebab akibat. 5. Psikologi waktu, kesadaran yang bergerak. Berbeda dari fisika, psikologi waktu memandang waktu bukan sebagai objek eksternal, melainkan arus kesadaran. Manusia tidak hidup dalam waktu, kitalah yang mengalirkan waktu melalui ingatan dan harapan. Ingatan membuat masa lalu tetap hadir, dan harapan mengundang masa depan ke dalam benak kita. Ketika seseorang berkata, "Aku ingin kembali ke masa lalu," yang sesungguhnya ia rindukan bukan waktu itu sendiri, tapi rasa yang pernah hidup di dalamnya. Maka, paradoks waktu di sini menjadi eksistensial. Kita ingin membekukan sesuatu yang pada dasarnya diciptakan untuk berubah. Psikologi eksperimental juga menunjukkan bahwa persepsi waktu bisa melengkung oleh emosi. Ketakutan bisa memperlambat waktu, kegembiraan bisa mempercepatnya. Dalam kondisi traumatik, seseorang bahkan bisa mengalami perjalanan waktu mental, di mana pikiran mereka berputar kembali ke peristiwa lama, seolah-olah sedang terjadi sekarang. Dengan kata lain, kita semua adalah pelancong waktu psikologis. Hanya saja, mesin waktu kita bukan logam dan listrik, melainkan kenangan dan rasa. 6. Waktu dan paradoks etika. Paradoks waktu juga mengguncang dunia etika. Jika seseorang bisa mengubah masa lalu, maka setiap tindakan moral menjadi absurd. Apakah seseorang bisa disalahkan atas tindakan yang bisa dihapus? Dan jika masa depan sudah ada dalam struktur ruang waktu, apakah kita benar-benar memiliki kehendak bebas? Pertanyaan ini mengarah pada determinisme, pandangan bahwa segala hal yang terjadi sudah ditentukan oleh keadaan sebelumnya. Jika benar demikian, maka perjalanan waktu hanyalah perjalanan dalam naskah yang sudah tertulis. Namun di sisi lain, keyakinan akan kehendak bebas adalah fondasi moralitas dan tanggung jawab manusia. Paradoks waktu memaksa kita untuk melihat bahwa mungkin keduanya bisa benar sekaligus, bahwa waktu adalah ruang bagi kebebasan, tapi kebebasan itu sendiri terjadi di dalam kerangka hukum yang tak bisa kita ubah. 7. Antara ilmu dan imajinasi. Paradoks waktu adalah wilayah di mana ilmu pengetahuan bertemu dengan imajinasi manusia. Ia menginspirasi ratusan kisah, dari Back to the Future, Interstellar, hingga Tenet. Tapi di balik hiburan, ada refleksi mendalam. Manusia selalu ingin melawan kefanaan. Kita ingin memperbaiki masa lalu, menebus kesalahan, atau sekadar mengulangi momen bahagia. Namun mungkin, paradoks waktu mengajarkan satu hal penting, bahwa waktu bukan untuk diubah, tetapi untuk dihayati. Bahwa yang benar-benar bisa kita ubah bukan masa lalu atau masa depan, tapi cara kita memahami keduanya. Penutup, waktu sebagai cermin diri. Paradoks waktu bukan sekadar teka-teki sains, tapi cermin filosofis tentang keberadaan manusia. Selama kita hidup, kita terus menatap dua arah, ke masa lalu yang tak bisa kita sentuh, dan ke masa depan yang belum kita lihat. Kita hidup di antara dua ketidakpastian, dan di sanalah letak keindahannya. Mungkin, alih-alih mencoba memutar waktu, tugas kita adalah mengisinya. Karena waktu, seperti kata Saint Augustine, bukan sesuatu yang kita pahami, tapi sesuatu yang kita rasakan. Dan mungkin, justru dalam keterbatasan itulah manusia menemukan arti keabadian.